Halo guys, di sini Mimin akan melanjutkan novel yang berjudul World of Immortals. Sebelum itu, agar dapat nyambung dengan ceritanya sebaiknya tonton video sebelumnya ya guys ya, dan jangan lupa klik tombol like dan subscribe agar channel ini berkembang ya guys ya. Selamat berimajinasi ya guys ya. Cahaya malam menghilang, dan malam itu jatuh, tetapi pantai tidak tenang, dan suara menjadi lebih keras dan lebih keras. Sejak hari ini malam, naga 8 tangan entah bagaimana berteriak di pantai, dan sekarang telah membuat suara gemuruh yang memekakkan telinga, laut biru yang bergejolak-bergolak, hutan bergetar, dan suaranya menakutkan. Sampai bintang-bintang bersinar, binatang buas purba masih mengaum di pantai, yang sangat berbeda dari biasanya. Xiao Chen sangat terkejut, dan tertarik oleh naga-naga yang meraung di pantai, dan datang ke hutan kelapa di tepi pantai di bawah sinar bulan. Seekor naga 8 lengan dengan panjang 50 meter, dengan perak yang bersinar di atasnya, seperti gunung perak. Ditambah dengan tanduk yang tajam, tulang taji di bagian belakang terbalik, dan 8 cakar raksasa bersinar dalam dingin, itu terlihat sangat sengit dan suram. Pada saat ini, auman yang memekakkan telinga berangsur-angsur mereda, binatang buas purba itu tampaknya telah berjuang keras di pantai ini, membuat lubang pantai ini, dan ada parit dalam yang sangat besar dan mengerikan. Mata Xiao Chen sangat tertarik. Di pantai di sebelah naga jahat, Xia Hui yang suci berkedip-kedip, menatapnya dengan saksama untuk melihat bahwa itu adalah 2 telur naga. Ini sebesar batu giling, dan kulit telurnya seperti kristal seperti batu giok, menampakkan cahaya yang cemerlang. Naga ganas kuno sebenarnya bertelur. Xiao Chen terkejut, dan akhirnya tahu mengapa naga jahat begitu tidak normal. Naga 8 tangan menggali lubang besar di pantai, dengan hati-hati mengubur 2 telur naga di dalamnya. Setelah malam, pantai akhirnya tenang. Penuh bintang, indah dan luar biasa. Kembali ke kediamannya di tepi danau kecil, Xiao Chen berlatih selama 2 jam, dan kemudian memasuki rumah bambu memancarkan aroma tanaman dan pohon, dan perlahan-lahan tertidur di ranjang bambu. Sebagian besar hari dia berlatih, karena dia tahu bahwa apakah itu di dunia atau di dunia umur panjang yang tidak diketahui ini, dia hanya bisa hidup lebih baik jika dia cukup kuat. Di pagi hari, pasang naik dan turun, dan ombak pecah. Naga 8 binatang buas kuno yang ganas itu telah lama pergi. Xiao Chen menggali lubang besar di pantai, dan tiba-tiba menunjukkan kemuliaan yang cemerlang. 2 telur naga dengan cakram besar muncul. Kulit telurnya sangat jernih, seolah diukir dari lemak domba terbaik dan batu giok yang indah, memancarkan cahaya perak ilahi. Telur naga selalu hanya muncul dalam legenda. Tapi sekarang, itu sebenarnya ada di depan Xiao Chen. Melambaikan tangannya pada telur naga, cahaya perak melintas, dan telur naga itu tidak rusak. Xiao Chen sangat terkejut dan meningkatkan kekuatannya untuk mengambil gambar lagi. Bunyi terdengar renyah, dan retakan besar muncul di kulit telur seperti batu giok domba gemuk. Xiao Chen tidak memiliki rasa bersalah. Naga legendaris yang dapat melawan dewa laut adalah tuan yang paling brutal di lautan, merobek makhluk yang tak terhitung jumlahnya setiap hari. Telur naga sebening kristal akhirnya pecah, dan kemuliaan perak di dalamnya sangat indah. Putih telur mengalir kemana-mana, dan dengan cepat menyusup ke pasir, mengungkapkan inti kuning telur. Kemuliaan mengalir di atasnya, dan cahaya cemerlang berasal darinya. Naga yang menjulang itu meraung ke telinga Xiao Chen, dan dia terkejut menemukan bahwa cahaya perak melayang dari telur naga, yang merupakan naga jahat kecil dengan gigi dan cakar yang terbuka, mengungkapkan fluktuasi kehidupan yang sangat kuat. Ini adalah inti dari elemen naga. Tanpa ragu-ragu, dia menelan kemuliaan perak di perutnya. Dalam sekejap, Xiao Chen merasa jiwanya hampir terbakar, dan vitalitas kehidupan yang melonjak sangat dikejutkan di tubuhnya. Telur naga yang diletakkan oleh binatang buas purba mengandung energi kehidupan yang kuat yang tak terbayangkan. Lagi pula, naga yang ganas akan menetas di masa depan. Nasib bawaan sangat berlimpah. Kabut perak Xiao Chen Zhu terus-menerus muncul, seperti nyala api. Itulah intisari yang terkandung dalam telur naga dan esensi kehidupan yang tak berujung. Tubuhnya menjadi hampir transparan, dan naga yang terlihat samar-samar bisa tenggelam ke lautan Qi-nya. Tampaknya tertarik. Esensi dari elemen naga yang tersisa di telur naga yang pecah berkumpul menuju tubuh Xiao Chen dan ingin bergabung dengan bayangan naga di tubuhnya. Xiao Chen merasa tubuhnya tampak hancur, dan jiwa dan tubuhnya tampak runtuh.
Pada saat itulah monumen kuno Sungai Kuning di Yongzheng terungkap di dalam hatinya, dan metode peta pemurnian Qi yang diberikan Tuhan beroperasi secara mandiri. Xiao Chen menahan rasa sakit yang hebat, menyaksikan fenomena aneh di tubuh terjadi, bayangan naga di tubuh perlahan-lahan disempurnakan. Setelah lebih dari beberapa hari berlalu, nyala api yang dia kalahkan di luar akhirnya menyatu. Naga perak di tubuh menghilang, dan berubah menjadi tempat perak sebesar gandum, terbenam di Gua Sangqiu, di kaki kiri. Titik Sangqiu terletak dalam depresi di bawah bagian depan pergelangan kaki, dan titik cahaya perak berhenti di dalam, membuat titik akupuntur ini tampaknya didewakan, dibandingkan dengan titik akupuntur lainnya, seperti lampu terang di malam hari. 2 jam kemudian, Xiao Chen membuka matanya, meskipun ia telah mengambil telur naga legendaris, perilaku kultivasinya tidak membaik. Xiao Chen memikirkannya, dan esensi elemen naga besar berubah menjadi titik cahaya perak, yang diperbaiki di Gua Sangqiu di kaki kirinya. Poin ini adalah salah satu dari 365 poin positif dari tubuh manusia. Jika ada manik cahaya di setiap titik positif, perubahan apa yang akan terjadi? Matahari merah telah jatuh ke barat, dan ada teriakan naga jauh di dalam laut. Laut yang tenang dibagi menjadi saluran air, dan ombak putih besar bergulung ke kedua sisi. Tampak jelas bahwa binatang buas purba kuno akan datang. Xiao Chen berteriak dengan buruk dan dengan cepat bergegas menuju hutan di pantai. Naga 8 tangan telah kembali, dia harus menyembunyikan tubuhnya sesegera mungkin, kalau tidak dia akan mati tanpa tempat pemakaman. Untungnya, ketika bayangan iblis naga yang besar muncul di laut, Xiao Chen bergegas ke daerah hutan primitif. Beberapa waktu yang lalu, naga itu meraung di tepi laut, meskipun mereka terpisah beberapa mil, tetapi auman besar masih memakai batu pecah-pecah emas, dan darah dari denyutan guntur mengalir. Naga 8 tangan itu gila, dan menemukan bahwa telur naga itu dihancurkan, menjerit terus-menerus di tepi laut. Raungan besar itu membuat laut yang semula tenang tiba-tiba meledak menjadi gelombang yang dahsyat. Maka naga itu tidak akan jauh. Hutan kelapa yang luas hancur. Seekor binatang buas purba seperti gunung besar, dengan kobaran api perak menghantamnya, dan akhirnya ia bergegas menuju daerah hutan lebat pulau itu. Tubuh naga besar sepanjang 50 meter meledak ke langit, dan tidak ada yang bisa dilewati. Hutan tumbang berderet, tanah bergetar hebat, dedaunan hutan rontok, burung hutan meraung dan ketakutan, binatang buas melarikan diri dengan panik, dan Xiao Chen harus melarikan diri, terus-menerus mengubah tempat di hutan lebat. Naga berlengan 8 terlalu mengerikan, tidak bisa dihancurkan, tidak ada rintangan yang bisa menghentikan langkahnya. Saya tidak tahu apakah itu kebetulan, atau binatang buas kuno benar-benar dapat menghujani awan. Langit dengan cepat menjadi gelap, dan awan gelap yang tak berujung menyelimuti pulau, dan kemudian guntur dan guntur, menurunkan asteris. Petir besar berkibar liar, badai melaju dari laut, dan tiba-tiba menghancurkan banyak pohon menjulang, dan banyak pohon tumbang, dilarikan ke langit redup di bawah hujan deras, dan kemudian disambar petir besar di udara menghancurkan. Seperti adegan kiamat, kegelapan menyelimuti bumi, asteris terus-menerus, pohon-pohon dipecah menjadi hutan, dan binatang buas purba yang meraung terus-menerus, sebanding dengan guntur di langit. Pada malam ini, tubuh naga besar dari naga 8 lengan, mengalahkan nyala api perak, menabrak hutan, menghancurkan semua rintangan. Ada kekacauan di hutan perawan, dan binatang tak berujung menjadi liar selain singa dan harimau. Ada banyak spesies ganas, seperti singa dengan sayap dewa, ular besar dengan unicorn, seperti gajah raksasa. Serigala dewa bermata 3 yang tinggi, kelabang emas 2 atau 3 meter. Ada banyak binatang buas liar, tampaknya mereka adalah beberapa binatang buas yang mengerikan yang tercatat dalam buku-buku kuno. Mereka berlari seperti angin, meraung seperti guntur, bahkan binatang buas seperti harimau dan singa takut, dan memberi jalan bagi mereka. Xiao Chen terkejut. Pulau apa ini? Ada begitu banyak binatang buas dan liar. Di sini seperti dunia liar kuno. Guntur dan guntur di atas langit, badai hujan tidak menunjukkan tanda-tanda berhenti, dan angin kencang masih berkecamuk. Banyak binatang buas berlari tersapu oleh angin kencang ke langit dan benar-benar menghilang. Xiao Chen tak terduga beberapa kali, tidak hanya untuk menghindari naga ganas kuno, tetapi juga untuk menghindari dampak dari berbagai binatang buas dan liar.
Sekali ia melarikan diri ke daerah hutan yang jarang, dan hampir tertangkap di langit oleh badai, hanya satu langkah menjauh dari tulang dan tulang. Pergi. 8 naga bersenjata mengamuk di tengah malam, dan kemudian bergegas menuju kedalaman pulau, dan ada kekacauan di daerah yang jauh di pegunungan. Selain raungan marah naga 8 lengan, raungan binatang buas lain yang menggunakan batu retak berdering, dan itu sama sekali tidak kurang dari naga 8 lengan. Bunyi keduanya adalah satu demi satu, dan mereka sepertinya mendekat dengan cepat. Tidak lama, kengerian melolong binatang buas terdengar jauh di pegunungan. 2 raungan besar yang berbeda memekakkan telinga, dan suara guntur di langit ditekan. Xiao Chen sangat terkejut bahwa bahkan seekor binatang buas dapat bersaing dengan naga 8 tangan kuno, binatang buas kuno yang ganas. Pulau ini benar-benar misterius. Mengaum. Ao. 2 binatang buas yang brutal, kekuatan mereka tampaknya sebanding, dan jeritan terus berlanjut jauh di dalam pegunungan. Perangan itu tampak sangat sengit. Gunung-gunung itu tampaknya bergetar, yang menyebabkan semua binatang buas kaget dan mengerang bersamaan. Ini adalah malam hujan yang panik, guntur dan kilat menderu, menggeram angin dan menderu, 2 binatang buas kuno yang sengit pertempuran sengit, semua binatang buas meraung, berlari liar. Sampai subuh berhenti badai di antara 2 binatang buas berakhir. Naga dengan 8 tangan kembali dari cedera serius, dan hutan gunung yang dilanda gempa berbenturan, dan dedaunan terbang dengan liar. Ada api perak yang berdetak di sekelilingnya, banyak bekas luka muncul di tubuhnya, sisik telah jatuh, dan darah dan daging kabur di banyak tempat. 3 dari 8 cakar raksasa tidak berani menyentuh tanah. Tanduk perak tajam sepanjang 7 atau 8 meter di kepala, meskipun ternoda oleh darah binatang musuh, juga tampak retak. Saya bisa membayangkan betapa tragisnya perang itu, dan saya tidak tahu apa asal-usul binatang buas musuh itu, sehingga naga 8 senjata telah membayar harga yang sedemikian besar, dan saya tidak tahu siapa kedua binatang itu. Dengan kembalinya naga 8 tangan, daerah hutan tiba-tiba menjadi kacau lagi, dan semua binatang buas melarikan diri. Xiao Chen menyaksikan semua ini, dan sangat merasakan kekuatan perkasa dari binatang barbar kuno, itu mengerikan. Naga itu menyeret tubuh yang terluka pergi. Dan pada saat ini, awan gelap di atas pulau akhirnya bubar, asteris berhenti, langit sudah terang, dan hari sudah pagi. Suatu malam asteris menghancurkan area besar pohon hutan, dan banyak binatang buas mati dalam kekacauan tadi malam, dan hutan primitif itu berantakan. Cahaya pagi bersinar pagi, dan matahari bersinar-bersinar di hutan. Hujan dan embun pada daun dan bunga sangat jernih, seperti mutiara yang berputar, dan udara segar berhembus angin. Ini adalah pagi yang cerah, setelah badai yang mengerikan tadi malam, kami akhirnya diantar di pagi yang tenang dan damai. Xiao Chen berjalan di atas daun-daun yang tersisa dan merasakan kesegaran setelah hujan, tiba-tiba pupilnya berkontraksi, dan 2 mata Zan-Zan muncul di matanya. Sebuah danau kecil dengan safir jernih, pohon menjulang tinggi, dan kain kasa putih tergantung di cabang-cabang, dengan angin sepoi-sepoi mengambang, di daerah hutan tak berpenghuni ini, sangat menarik. Xiao Chen dengan cepat memanjat pohon kuno, dan meraih kain kasa di tangannya. Ini sepertinya selubung kerudung, halus, lembut dan sangat ringan, dan ini adalah kain sutra terbaik. Disulam dengan Phoenix menjulang, menyaksikan dengan cermat itu benar-benar hidup. Tiba-tiba, Xiao Chen sepertinya memikirkan sesuatu, sebuah gambar yang sudah dikenalnya muncul di benaknya, seorang wanita anggun dengan wajah cantik menutupi kerudungnya. Dia dengan jelas ingat putri kerajaan selebritis Zhao Liner, yang menutupi cadar Phoenix. Apakah Zhao Liner juga memasuki dunia umur panjang? Xiao Chen langsung memikirkan adegan hari itu. Dia dan Zhao Liner bergegas ke atas satu demi satu. Jarak di antara mereka tidak terlalu jauh. Pada saat itu, ketika Dewi Lano menghancurkan kekosongan, cahaya yang cemerlang meledak keluar seluruh puncak gunung diselimuti cahaya yang sangat suci. Di tempat itu, dia diselimuti cahaya yang bercahaya, sehingga memasuki dunia umur panjang. Mungkinkah Zhao Liner, seperti dia, memasuki dunia umur panjang secara pasif? Semakin banyak Anda berpikir, semakin besar kemungkinan ini. Ini bukan lagi dunia manusia. Identitas Zhao Liner sebagai Dewi Kerajaan tidak memiliki peran di sini. Jika Zhao Liner tertangkap di pulau itu, ia tidak akan ada hubungannya dengan itu. Belum lama ini, Xiao Chen adalah orang yang diburu.
Jika Zhao Liner benar-benar memasuki dunia umur panjang, sekarang perannya akan benar-benar berubah. Namun, Xiao Chen tidak ingin bertemu Zhao Liner sebelum waktunya, karena pihak lain adalah tuan yang sebenarnya. Dia sekarang pulih dari cedera, dan saya khawatir sulit untuk bersaing dengannya. 5 hari. Cukup hanya 5 hari untuk mencukupi, dan begitu periode penyembuhan telah berlalu, dia tidak akan takut dengan Putri Surgawi. 2 hari berlalu dengan selamat, Zhao Liner tidak muncul. Meskipun benang tipis diterbangkan di sini, bagaimanapun, angin kencang terlalu kuat malam itu, mungkin dia jauh. Tapi Xiao Chen percaya bahwa jika dia masih hidup, dia akan bertemu di pulau cepat atau lambat. Sekarang, naga 8 tangan selalu menjaga pantai, dan jika pergi ke laut, itu hanya di perairan terdekat. Xiao Chen tidak ingin mengambil risiko lagi, binatang buas kuno ini meluncurkan kegilaan, dan itu benar-benar memiliki potensi untuk menghancurkan dunia. Titik cahaya di Gua Sangqiu di kaki kirinya tampaknya benar-benar terkondensasi dengan titik akupuntur. Bintik perak adalah Gua Sangqiu, dan Gua Sangqiu adalah tempat perak, tanpa perbedaan apapun. Sampai sekarang, Xiao Chen tidak tahu apa perannya. Dia tidak bisa merasakan kekuatan kehidupan yang dulunya besar, dan dia tidak merasakan kekhasan di dalamnya. 2 hari ini, Xiao Chen terus memperbaiki dan tubuhnya pulih dengan lancar. Cahaya bulan yang lembut terlihat seperti gelombang air, membuat hutan tampak ditutupi dengan lapisan kasa cahaya. Xiao Chen berdiri di tepi danau kecil yang seterang cermin, dan tubuhnya yang ramping dan berotot tidak bergerak, membuat Yue Hua melonjak ke arah tubuhnya. Kemuliaan suci yang sedikit tak terlihat beredar di tubuh Xiao Chen. Yue Hua melembabkan dagingnya seperti embun, meninggalkan organ, tulang, dan dagingnya yang penuh harta. Waktu tampaknya mandek. Xiao Chen tenggelam dalam dunia kultivasi yang indah. Yue Hua yang tak ada habisnya mengumpulkan semakin banyak. Cahaya kabur telah menyelimuti sekelilingnya, dan seluruh orang menunjukkan cahaya redup. Pada saat ini, ia dipromosikan ke alam halus. Meskipun ia memejamkan mata, pemandangan di sekitarnya dengan jelas muncul dalam hatinya, dan seluruh orang itu mengungkapkan temperamen yang ringan dan elegan. Tiba-tiba, dia merasa jauh di dalam hutan, seolah-olah ada makhluk yang mendekat dengan cepat. Kemudian, dia melihat gambar aneh. Seekor kuda putih salju, melangkah di atas hutan seperti lalat, melangkah dari mahkota pohon. Ini adalah gambar yang sangat mengejutkan. Kuda poni itu sangat muda, hanya setinggi 1 meter, tetapi sangat ilahi. Tubuh seputih salju berkilau dengan kilau kristal, seperti batu giok lemak domba yang paling indah diukir. Selain itu, memiliki tanduk giok jernih di dahinya, yang membuatnya tampak lebih menakjubkan. Terutama karena ia datang di bulan, itu berjalan ringan di atas pepohonan di hutan, dan di bawah sinar bulan yang lembut, itu tampak sangat bersahaja, dan dewa yang sebenarnya sangat ekstrim. Pegasus muda. Xiao Chen sangat terkejut. Kuda kecil itu menginjak puncak pohon untuk mengelilingi danau kecil, dan diam-diam memandang Xiao Chen, yang diselimuti oleh Yue Hua, sepasang mata besar seperti batu permata hitam, penuh rasa ingin tahu. Xiao Chen pura-pura tidak tahu, tidak mengganggunya, dan terus menyerap cahaya bulan yang kabur, seperti cahaya putih ombak gelombang air, berlama-lama di sekelilingnya, sehingga roh di sini penuh dengan atmosfer ilahi dan damai. Poni sepertinya ingin mendekat, tetapi sedikit takut, sepasang mata besar yang cerah mengamati Xiao Chen dengan hati-hati. Hanya ketika dia yakin itu tidak berbahaya, dia terbang ke pohon yang menjulang tidak jauh dari Xiao Chen. Selanjutnya, Xiao Chen sekali lagi melihat luar biasa dari poni. Tanduk giok di kepalanya mampu mengumpulkan Yue Hua, dan sinar cahaya di sekitar Xiao Chen bahkan dibagi oleh tanduk giok itu. Seluruh tubuh kuda poni lebih jernih, dan kilau samar terus berkedip, yang benar-benar menakjubkan. Sampai Xiao Chen menerima jasa, kuda poni itu seperti kelinci ketakutan, terbang menjauh di ujung hutan, meninggalkan cahaya perak dan bayangan di hutan lebat, kecepatannya benar-benar mencapai ekstrim. Xiao Chen tersenyum, ini adalah Tianma kecil yang lucu dan imut. Dalam 2 hari berikutnya, kuda poni muncul dari waktu ke waktu oleh danau kecil untuk berbagi aura yang dikumpulkan oleh Xiao Chen. Ada cahaya pagi di pagi hari, vegetasi dan roh di siang hari, dan Yue Hua di malam hari. Sekecil sebelumnya, Xiao Chen tidak menangkap Pegasus kecil. Pertama, ia tidak yakin dapat menangkapnya. Kedua,
Karena makhluk-makhluk spiritual ini, bahkan jika mereka ditangkap secara paksa, sulit untuk benar-benar menyerahkan mereka. Telah datang ke pulau misterius ini selama hampir 10 hari, dan luka Xiao Chen telah sepenuhnya pulih. Buram. Tidak jauh dari sana, hutan burung ketakutan untuk menerbangkan burung laut yang tak terhitung jumlahnya. Kuda poni yang diukir dari batu giok yang indah melarikan diri seperti cahaya perak di ujung hutan. Xiao Chen merasakan seseorang mendekat. Kecepatan kawan-kawan sangat cepat, seperti kilatan cahaya yang melayang. Dia hampir melewati hutan dalam sekejap, dan kemudian memandang Xiao Chen jauh. Itu adalah seorang pria dengan sosok tinggi, basah dan basah di seluruh, dan jejak darah di sudut mulutnya. Penampilannya tampan, tetapi itu memberikan perasaan yang sangat istimewa, terutama sepasang matanya, dalam dan menembus. Dengan dingin. Singkatnya, perasaannya adalah jahat. Di pulau terpencil ini, saya melihat seseorang, bukan Zhao Liner. Tidak ada sukacita di hati Xiao Chen dengan perasaan bahwa pemuda di depannya adalah orang yang berbahaya. Dia waspada terhadap kehati-hatian. Fungsi tubuhnya yang sangat besar memperlambat ritme. Dia ingin menyembunyikan kekuatannya yang sebenarnya. Tidak jauh dari sana, burung-burung laut ketakutan lagi dan terbang tak terhitung lagi, dan sesosok lainnya bergegas dengan cepat, secepat kilat, dan berkedip. Ini adalah wanita muda yang anggun, montok, pakaian di tubuhnya sangat terbuka. Kaki indah panjang dan bersalju menjulang di bawah benang rok yang hampir transparan, dua lengan giok dan perut bagian bawah yang rata terbuka, dan puncak ganda yang menjulang terbungkus kain kasaringan, yang sangat menggoda. Rambut hitam panjang basah, dan kulit halus sehalus lemak, dan penampilannya sangat menawan dan mempesona, tetapi sepasang mata persik sekarang menunjukkan tampilan yang menakutkan. Baru setelah dia bergegas ke sini dan berdiri berdampingan dengan pemuda itu, emosinya perlahan-lahan mulai stabil. Mengaum. Tidak jelas, ada raungan rendah naga 8 bersenjata di pantai. Melihat kebasahan mereka, tidak sulit untuk membayangkan bahwa mereka pasti bertemu naga. Kabut membeku dari para pria dan wanita muda. Dalam sekejap mata, pakaian mereka yang menetes sama keringnya dengan mereka. Dapat dilihat bahwa mereka luar biasa, dan sinar samar berkilau di tubuh mereka, dan keduanya maju. Bahkan jika budidaya orang-orang dari dunia umur panjang terbuka ke langit, Xiao Chen tidak akan terkejut. Setelah semua, ini adalah kembalinya seni bela diri yang paling baik. Puluhan orang yang paling luar biasa di dunia manusia telah memasuki ruang ini. Siapa kamu? Mengapa kamu ada di sini? Pemuda itu bertanya, aksennya agak aneh, tetapi Xiao Chen bisa memahaminya. Xiao Chen merasa bahwa keduanya tidak baik, dan niat membunuh yang menjulang datang, dan dia berkata dengan tenang, Xiao Chen, dari dunia-dunia manusia yang hancur. Dia tidak menyembunyikan, menunjukkan identitasnya, dan menunjukkan dengan samar-samar. Tidak mungkin memiliki keluhan dengan pihak lain, tidak mungkin menjadi musuh. Setelah mendengar kata-kata Xiao Chen, keduanya sangat terkejut dan tidak bisa membantu tetapi mengambil beberapa langkah mundur. Jelas, seorang kultivator yang dapat menerobos kekosongan dapat dianggap sebagai orang kuat mutlak di dunia ini, jika tidak keduanya tidak bisa begitu ilahi. Ketika saya mendengar Xiao Chen menjelaskan secara singkat bahwa dia secara pasif mengikuti Lan Nuo ke dunia umur panjang, para pria dan wanita muda hanya santai dan sepertinya menarik napas lega. Aku tidak tahu apakah kamu beruntung atau tidak beruntung. Meskipun kamu memasuki dunia panjang umur, lokasi kehampaan yang rusak terlalu buruk. Wilayah laut ini adalah lautan tabu yang terkenal, dan pulau ini adalah... Hehe. Tawa pemuda itu agak dingin, tetapi niat membunuh itu tampaknya hilang. Dia dan wanita mempesona dan menawan berjalan menuju danau kecil bersama, dan mereka tampaknya benar-benar bersantai di danau yang dikelilingi oleh tanaman merambat, bunga harum dan pohon-pohon hijau. Ini sangat jelek. Aku tidak menyangka akan bertemu dengan binatang buas kuno yang kuno setelah memasuki pulau itu. Wanita cantik dengan pakaian terbuka itu mengeluh dengan tidak puas, sekarang kapalnya rusak dan semua pelaut ditelan oleh naga. Itu benar-benar tidak boleh datang. Seharusnya beruntung benar. Selama ratusan tahun, kita mungkin satu-satunya orang yang hidup memasuki pulau ini. Pada titik ini, pemuda itu melirik Xiao Chen dan berkata, bisakah kita menyiapkan makanan untuk kita? Kata-kata itu sangat kuat, bukan meminta, bukan memerintah, tetapi Xiao Chen sangat tenang dan harus berkata, ya.
Melihat punggung Xiao Chen menghilang, pemuda itu bertanya, bagaimana menurutmu? Wanita mempesona mencibir, yah, tidak peduli apa yang dia katakan benar atau salah, dia adalah orang yang harus dimiliki. Jangan pernah ada yang tahu bahwa kita datang ke sini lebih dulu. Hanya orang mati yang dapat menyimpan rahasia. Pria muda itu mengangguk dan mencibir, Xiu tidak lemah, menyembunyikan kekuatannya. Tetapi sulit untuk mengalahkan salah satu dari kalian atau aku, dan dia pasti akan mati. Namun, untuk menyelamatkan hidupnya terlebih dahulu, kita perlu menggunakannya untuk sementara waktu. Xiao Chen menatap bentuk mulut keduanya melalui cabang-cabang dan pergi di hutan yang jauh sampai dia berbalik setelah beberapa saat. Tidak butuh waktu lama, aroma menggoda menguar dari danau kecil, kaki domba kuning dipanggang dengan minyak emas, dan makanan laut dalam cangkangnya dimasak dengan sangat lembut dan empuk. Selain itu, leci, nanas, pisang dan buah-buahan lainnya juga diletakkan di dalam cangkang. Pria dan wanita muda menikmati makanan dengan kepuasan. Setelah meminum segelas jus kelapa, wanita itu tersenyum dan berkata, terima kasih, Saudara Xiao atas keramahannya yang baik. Nama saya Liu Yue, dan namanya Wang Zifeng, tetapi saudaraku. Haha, dia tersenyum dengan sangat menawan, seputih salju. Di bawah leher-leher, puncak kembar yang dibungkus dengan benang tipis terus bergetar, dan ada godaan tak terbatas, dan wajah mempesona penuh pesona. Pangeran Angin melanjutkan, kamu mungkin belum pernah mendengar nama kami, tetapi kamu mungkin pernah mendengar sesuatu tentang bapa leluhur kami. Konsultasikan nama leluhurmu. Dengan cara yang samar, Xiao Chen sudah tahu bahwa sebagian besar leluhur berasal dari dunia. Raja Jahat Szixuan. Ketika Wang Zifeng dan Liu Yue mengatakan gelar ini, mereka semua menunjukkan penampilan yang sangat hormat dan mempesona. Xiao Chen kaget. Bagaimana mungkin dia tidak tahu nama itu? Itu telah menjadi salah satu karakter paling jenius di dunia manusia sejak zaman kuno, dan itu mengguncang dunia seperti Bodhidharma, Zhang Sanfeng, Dugu mencari kekalahan dan seterusnya. Setelah sihir mayat hidup keluar, siapa yang akan bersaing dengan dunia? Setelah mengantuk karena cinta, iblis runtuh, tetapi dengan kebijaksanaan besar, menumbuhkan hati Dao tertinggi, dengan tenang menghancurkan kehampaan, dan meninggalkan prestise abadi. Yi Dao Yimo, Raja Jahat Undead. Melihat Xiao Chen terlihat seperti ini, Wang Zifeng dan Liu Yue sangat puas, dan nama Raja Jahat benar-benar menghalangi zaman. Evil King Eternal Life di dunia ini. Xiao Chen benar-benar bersemangat. Tentu saja, Patriark sudah menjadi tubuh yang tidak bisa dihancurkan. Lalu kami, tentu saja jauh dari mencapai negara abadi. Dunia umur panjang jauh dari apa yang Anda pikirkan, pada kenyataannya, tidak banyak orang yang abadi. Liu Yue Jiao tersenyum dan berkata, Kakak Xiao, saya pikir Anda pertama kali memasuki dunia umur panjang, dan Anda tidak tahu banyak tentang segalanya. Lebih baik diperkenalkan oleh kami dan bergabung dengan kami. Xiao Chen pasti akan bahagia jika dia tidak tahu bahwa pihak lain ingin membunuhnya, tetapi sekarang dia hanya bisa berpura-pura bahagia. Apakah ada sesuatu yang istimewa tentang pulau ini? Untuk dunia umur panjang, Xiao Chen sama sekali tidak memahaminya dan memiliki banyak pertanyaan untuk ditanyakan satu sama lain, tetapi sekarang hanya bisa dimulai dari pulau liar ini. Luar biasa. Hei, harus dikatakan ekstrim yang luar biasa, perlu datang ke kota Senbei. Wang Zifeng mencibir dengan emosi, tetapi tidak menjelaskan banyak. Liu Yue tersenyum dan berkata, sulit untuk dijelaskan dengan dua kata. Anda akan memahaminya di masa depan. Dunia ini jauh berbeda dari yang Anda kira. Bahkan jika Anda bertemu dengan manusia yang kuat dengan sayap, itu bukan hal yang aneh. Pada saat ini, gelombang kehidupan datang dari ujung hutan yang jauh, dan ketiganya merasakannya, semua berpura-pura melirik ke belakang dengan santai. Saya melihat seekor kuda poni yang diukir dari batu giok yang indah, dengan kecemerlangan samar mengalir di atasnya, mengedipkan sepasang mata besar seperti permata hitam, tersembunyi di atas pohon yang menjulang tinggi, tampak diam-diam dan penuh rasa ingin tahu. 3 orang. Liu Yue berseru dengan suara rendah, Raja Jahat ada di atas, ternyata menjadi binatang suci unicorn muda. Dia bisa melihat bahwa dia sangat terkejut, emosinya sangat sengit, dan puncak kembar yang menjulang berfluktuasi. Pangeran Feng juga berkata dengan takjub, saya sudah lama tahu pulau ini misterius dan tidak dapat diprediksi.
Saya tidak berharap menemukan binatang suci unicorn di tepinya. Anda dapat mencobanya, saudari. Saya mendengar bahwa hanya gadis-gadis suci yang dapat mendekati binatang suci ini. Liu Yue berdiri, dan keadaannya yang menawan semuanya menyatu.